Nah, jadi kalau ransum makanan yang biasa saya gunakan yang terutama jelas dedak. Nah, itu dedak. Yang kedua adalah sisa nasi, sisa sayur. Yang ketiga adalah hijauan. Nah, bagaimana sih tips untuk menekan biaya pakan lagi atau cara mengirit pakan sampai saking iritnya teman, tapi tidak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapa. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan, kelancaran dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada sore kali ini saya mau membahas tentang manajemen pakan lagi. Mungkin sering kali saya ataupun sudah sangat sering saya bahas, tapi masih banyak teman-teman yang bertanya tentang ransum pakan ataupun cara mengirit pakan. Nah, sebelum kita menuju ke topik pembahasan, ada baiknya teman-teman membantu saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Semoga yang mendukung channel saya bisa sukses semua, dan saya juga berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Nah, mari kita langsung menuju ke topik pembahasannya, yuk. Cus. Nah, jadi ransum pakan yang saya biasa gunakan di kandang entok ngapak itu apa saja? Nah, jadi kalau ransum makanan yang biasa saya gunakan yang terutama jelas dedak. Nah, itu dedak. Yang kedua adalah sisa nasi, sisa sayur. Yang ketiga adalah hijauan. Nah, bagaimana sih tips untuk menekan biaya pakan lagi atau cara mengirit pakan sampai saking iritnya teman, tapi tidak apa ya? Tidak mengganggu kestabilan tubuh badan entok teman. Nah, ini saya kasih tipsnya ya teman. Nah, jadi kalau setiap sore seperti ini musim padi teman. Nah, musim padi setiap sore kita mencari kangkung, eceng gondok ataupun hijau-hijauan lain di sawah teman, karena kalau sore kan itu tidak panas, dan biasanya musim padi seperti ini musim padi ya teman. Kalau sudah musim padi, di oloran-oloran itu sangat banyak yang namanya kangkung liar teman. Nah, itu kita bisa mengambilnya secara gratis. Nah, itu salah satu cara mengirit pakan. Yang kedua, kita bisa main ke kebun. Kalau kita punya kebun teman, kalau kita punya kebun, kita bisa mencari daun pepaya. Ini enggak ada daun pepaya sih di sini. Kalau di depan ada teman. Kita bisa mencari daun pepaya. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai pohon pepaya ataupun kebun, teman-teman bisa meminta kepada yang punya. Biasanya kalau hanya minta daun pepaya sih pasti dikasih, entah itu 5 helai sampai 10 helai pasti dikasih teman. Seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengirit pakan teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sore kita bisa mencari eceng gondok, terus mencari kangkung liar, diselokkan di oloran-oloran air teman. Nah, terus kalau tidak ada seperti itu ataupun tidak sempat, kita bisa main ke kebun mencari daun pepaya tadi. Nah, khusus untuk daun pepaya ini ada plus-plusnya, bisa untuk mengirit pakan, bisa menekan biaya pakan, dan juga bisa untuk kesehatan entoknya tersendiri teman. Seperti itu ya, pokoknya kalau daun pepaya itu banyak plus-plusnya. Nah, cara pemberiannya bagaimana? Nah, pemberiannya seperti biasa, kalau pagi nih jam 7 kita memberi pakan entok kan ya. Jam 7 sebelum aktivitas kita ke kandang, kita mengambil dedak, terus pasti di rumah ada sisa nasi, entah itu sisa sayur, kangkung sisa ataupun bayam sisa, kita campurkan. Nah, itu kan malamnya kita harusnya sudah mempersiapkan rajangan-rajangan kangkung ataupun eceng gondok tadi teman.
Jadi malamnya itu kita sudah menyiapkan direbus. Nah, paginya kita aduk dengan sisa nasi, sisa sayur dan dedak seperti itu. Set kita aduk. Nah, itu sudah sangat mengirit pakan, teman. Kita dedaknya biasanya ya dedaknya itu untuk pokok. Tapi kalau mau lebih mengirit, jadi untuk campurannya dulu seperti nasi sisa, terus sayur-sayur sisa, terus godongan-godongan yang sudah kita rebus tadi. Nah, baru dikasih dedak atasnya. Nah, nanti diaduk, teman. Jadi istilahnya dedaknya itu 30% ataupun 40%, sisanya lebih banyakkan campurannya. Jadi dedaknya itu buat ngulah, teman, biar rasa dedak. Nah, mungkin kalau yang belum terbiasa entuknya kan makannya sedikit-sedikit, tapi kalau sudah terbiasa ataupun sudah lapar nanti akan habis juga, teman, seperti itu. Entuknya malah pada jalan ke sana. Nah, lalu setelah itu pas siangnya, teman, saya mempunyai cara lagi. Pas siang teman-teman bisa ke kebun lagi, teman-teman mencari gedebok pisang. Biasanya sudah banyak gedebok pisang yang pisangnya sudah ditebang, bahkan sudah rubuh lah. Nah, kita ambil gedeboknya, lalu kita cacah-cacah, kita taruh di pojokan kandang. Misalnya seperti ini, taruh di pojokan kandang, kita cacah-cacah. Nah, pasti dia itu kalau siang akan apa ya, nrimimili lah, jadi nyecep-nyecepi. Nah, itu bisa untuk cemilan pas siang hari. Nah, kalau nanti gedeboknya busuk bagaimana? Nah, kalau busuk itu tetap enduk akan mau mencecepi gedebokan itu. Karena apa? Karena pasti banyak cacingnya, teman. Nah, nanti malah banyak protein untuk entuk-entuk tersebut. Nah, itu cara kedua, teman. Yang pertama seperti tadi, yang kedua negor gedebokan ataupun gedebokan yang ditegor, sukna pojokan dicacah. Nah, seperti itu ya, teman. Nah, intinya seperti itu sih, teman. Perbanyak hijau-hijauan, perbanyak campuran untuk mengirit pakan ataupun menekan biaya pakan, teman. Istilah kata seperti tadi saya jelaskan, dedaknya itu buat taburan. Jadi kayak wong goreng tempenya diglepungin. Nah, dedak kayak gue tidak glepung, teman. Jadi bahan-bahan ataupun campurannya diselimuti oleh dedak tersebut seperti itu. Nah, kalau siang kita bisa cacahkan gedebokan, kita taruh di pojokan. Semakin dia busuk, banyak cacingnya, entuk, semakin banyak makanan. Seperti itu, teman. Tapi ingat, kalau misalnya busuk pokoknya jangan sampai usahakan jangan sampai blewer dan basah, itulah, seperti itu. Intinya kondisikan busuk tidak apa-apa, tapi tempatkan di tempat yang kering, seperti itu, teman. Itu salah satu cara untuk menekan biaya pakan, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih mungkin ya, teman, seperti itu. Nah, ini entuk-entuknya nih. Nah, mungkin video kali ini hanya seperti itu saran saya. Perbanyak hijau-hijauan, sekarang musim hujan, banyak kangkung liar, banyak eceng gondok, pokoknya banyaklah tumbuhan liar yang bisa kita manfaatkan, seperti itu, teman. Nah, mungkin video kali ini hanya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau penyampaiannya kurang jelas, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, ora ternak, ora kepenak.